Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrunada Sulistiani, Prodi TIPB 2019 dari kelompok 3. Meskipun dalam kondisi sudah diterapkannya new normal, olahraga merupakan hal yang juga tidak boleh dilupakan. Hanya saja terdapat perubahan yang penting diketahui pada masa-masa pandemi seperti ini. WHO menganjurkan untuk olahraga selama kurang lebih 15 hingga 30 menit dengan terpapar oleh sinar matahari yang terdapat vitamin D yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh, otak, dan syaraf. Melakukan gerakan-gerakan ringan seperti berjalan keliling rumah atau cukup melakukan peregangan sudah sangat membantu membebaskan Anda dari risiko kram otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Ada banyak sekali manfaat yang didapat jika tubuh kita tetap aktif selama masa karantina ini. Aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat membawa manfaat seperti menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga berat badan, dan mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, tipes, dan beberapa jenis kanker. Pakar kesehatan menganjurkan masyarakat untuk menjaga sistem imun dengan melakukan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan tidur cukup. Makanan memiliki nutrisi yang secara langsung berdampak pada kesehatan, sementara aktivitas fisik dengan berolahraga membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru serta mengurangi kemungkinan terkena flu, pilek, atau penyakit lainnya. Banyak penelitian juga menunjukkan manfaat jangka panjang olahraga tidak hanya untuk sistem kekebalan tubuh, tapi juga dapat menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Ada banyak cara untuk melakukannya, meski masyarakat diminta melakukan physical distancing, namun masyarakat juga tidak diminta memaksakan diri. Nah, salah satu olahraga yang saya lakukan di rumah yaitu salah satunya yaitu bersepeda di lingkungan sekitar rumah. Nah, berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelompok 3. Contoh olahraga yang saya peragakan tadi adalah plank, di mana manfaatnya memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan memperkuat otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lewati. Pentingnya olahraga di masa pandemi. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini. Ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, yang bisa kita lakukan saat ini yaitu menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan yaitu dengan berolahraga. Olahraga salah satu upaya untuk terhindar dari penyakit dan juga meningkatkan sistem imunitas tubuh dan juga kebugaran jasmani. Olahraga atau aktivitas fisik, terutama pada intensitas dan durasi sedang, dapat mendukung respon imun dan juga meningkatkan ketahanan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dapat menghindar dari gangguan mental seperti kecemasan, sindrom kelelahan, stres, depresi karena adanya penerapan karantina dan isolasi maupun physical distancing atau jaga jarak. Salah satu olahraga yang tepat dilaksanakan atau dilakukan di masa pandemi salah satunya itu yoga. Manfaat dari yoga sendiri yaitu meningkatkan kebugaran dan juga fleksibilitas, mengurangi tekanan darah dan juga detak jantung, mengurangi stres dan juga membuat rileks. Contoh gerakan seated yoga pose yang sedang saya peragakan saat ini. Cara duduk yang benar. Cara duduk bersila dengan posisi tubuh yang tegap, dada membusung ke depan, dan juga kepala diangkat ke atas. Usahakan rileks.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri Syamar Hika Jumain dari TIPA Angkatan 19. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya olahraga di masa pandemi. Jadi, selama pandemi itu kita merasa jenuh, merasa bosan di rumah terus. Jadi olahraga ini sangat penting. Yang pertama itu dia mengurangi rasa kejenuhan selama kita beraktivitas dalam rumah. Dalam berolahraga, tentu saja kita semakin bugar dan ketahanan fisik kita menjadi kuat sehingga kita lebih jauh dari penyakit. Kemudian olahraga yang paling tepat di masa pandemi. Jadi semua olahraga itu sangat penting. Jadi mau olahraga itu apapun, mau itu permainan apapun itu, yang penting kita merasa senang dan gembira. Jadi menurut saya di sini olahraga yang paling tepat adalah olahraga voli. Mengapa bisa saya katakan bola voli? Di mana bola voli tersebut ini bisa dilakukan secara berkelompok dan cocok untuk bersama keluarga untuk bermain. Jadi apalagi ini bola voli tersebut banyak mengundang tawa. Jadi permainannya ini mengundang tawa dan sifatnya ini relaxing. Jadi bermain bola voli itu cukup santai, baik itu pemula atau yang sudah mahir. Goblok. Itu harusnya enteng loh ya. Kenapa bahas berapa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansapkori dari kelompok 3 olahraga TIPB. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa olahraga itu penting di masa pandemi. Pertama, dari segi efektivitas waktu. Jadi daripada waktu luang kita sia-sia, maka kita lebih baik menggunakan waktunya untuk berolahraga. Mengapa? Karena di masa pandemi COVID ini tubuh kita itu harus selalu terjaga imunitasnya. Jadi kita tidak boleh sampai imunitas kita itu down sehingga peluang kita tercemari virus COVID-19 ini dikarenakan imun kita rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1901042031 dari kelompok 3. Mata kuliah olahraga. Dosen pengampu Pak Aswin Tri Juniarta. Judul olahraga kayang. Oke. Ya. Sikap kayang adalah sikap di mana tubuh yang melengkung menuju ke arah bawah, dan di sini sikap kayang dapat membantu otot lengan, otot betis untuk menjaga keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tene, NIM 1901042010. Saya dari kelompok 3, mata kuliah olahraga. Dosen pengampu Aswin Tri Juniarta. Judul olahraga yang ingin saya praktekkan adalah sikap lilin. Dan saya akan menjelaskan tentang olahraga yang saya praktekkan tadi. Jenis olahraganya itu adalah sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai yang cocok untuk pemula. Cara melakukan yaitu posisi tubuh tidur terlentang. Kemudian rapatkan kedua kaki
dan angkat kedua kaki, luruskan ke atas yang seperti saya praktekkan tadi. Pinggang ditahan dengan menggunakan kedua tangan, sementara posisi pundak tetap menempel pada lantai. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang olahraga tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Dialistari. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi TIP. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulewati, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 19, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tekne. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antara Saputra, Prodi TIP dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrunada Sulistiani, Prodi TIPB 2019 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asaf Qori, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri Syam Ardika Jumain dari Prodi TIPA Angkatan 2019. Saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan Pada awal penemuannya, permainan bola voli dikenal dengan nama mintonet. Olahraga mintonet ini pertama kali ditemukan oleh instruktur pendidikan jasmani yang bernama William G. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. William G. Morgan dilahirkan di Lockport, New York pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1942. YMCA atau Young Men Christian Association merupakan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mengerjakan ajaran-ajaran pokok umat Kristen pada para pemuda seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1884 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November tahun 1861 dan meninggal pada tanggal 28 November tahun 1939. Morgan menciptakan sebuah olahraga baru, mintonet, sesama halnya dengan James Naismith. William G. Morgan juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan jasmani. Terima kasih. William G. Morgan juga merupakan lulusan Springfield College of YMCA. Menciptakan permainan mintonet ini 4 tahun setelah diciptakannya olahraga permainan basketball oleh James Naismith. Olahraga permainan mintonet sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. Tepatnya, permainan mintonet diciptakan dengan mengadopsi 4 macam karakter olahraga. Permainan menjadi satu, yaitu
bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir adalah bola tangan. Handball. Pada awalnya permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama Mintonete menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896. Pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Walter Hasiguli, Director of the Professional Physical Education Training School, sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMCA, mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA. Springfield tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Pada kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa, dan menurut penjelasannya, pada saat itu permainan ini dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dan satu wilayah ke wilayah lainnya termasuk wilayah lawan. Lapangan permainan. Ukuran lapangan permainan bola voli umumnya adalah 9 x 18 meter. Garis batas serang untuk permainan belakang berjarak 3 meter dari garis tengah, sejajar dengan jaring. Garis tepi lapangan adalah 5 cm. Bola voli memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm dengan berat 260 hingga 280 gram. Tekanan dalam dari bola tersebut hendaknya sekitar 0,30 hingga 0,325 kg per cm kuadrat. Sedangkan net voli ukuran tinggi net untuk putra yaitu 2,44 meter dan untuk net putri yaitu 2,24 meter. Sarana permainan bola voli yaitu garis samping lapangan sepanjang 18 meter dan lebar lapangan 9 meter. Juga ada garis serang dengan lebar 3 meter. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang polinya. Jadi bola voli itu termasuk dari permainan bola besar. Jadi voli itu yang sering kita dengar yang mempunyai jenis ya banyak, tapi yang sering kita gunakan, yang sering kita dengar di Indonesia itu adalah berjenis Melton atau Mikasa. Jadi Melton ini sering digunakan dalam kita bermain di negara ASEAN, dan untuk Mikasa itu bahwasanya kita digunakan pada pertandingan kejuaraan internasional atau bahkan dunia. Jadi kita ketahui bahwa bola voli tersebut itu memiliki keliling lingkaran itu sekitar 65 atau sampai 67 cm. Jadi bola voli ini memiliki berat itu dengan sekitar 260 bahkan sampai 280 gram. Tekanan dalam bola voli tersebut itu hendaknya sekitar 0,30 bahkan sampai 0,35 kg cm persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian asal Sulawesi Tengah. Di sini saya akan menjelaskan peragangan yang baik dan benar dan akan dipraktekkan oleh teman saya yang bernama Yuyun Yuliawati. Pada dasarnya kita bisa melakukan peragangan kapanpun dan dimanapun. Melakukannya bisa sesaat setelah bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas atau olahraga, dan bisa juga sebelum tidur. Sebelum
melakukan peregangan yang intens untuk melemaskan dan menarik otot agar memanjang, kita disarankan untuk melakukan pemanasan yang lembut dengan gerakan-gerakan yang dilakukan secara perlahan dan terkendali kurang lebih 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan yang lebih intens dan spesifik sebelum memasuki pelatihan yang inti. Tujuannya adalah untuk melunturkan otot-otot yang tegang yang berpotensi menyebabkan cedera. Untuk sejarah Penteux sendiri itu diucapkan petaik atau dalam bahasa Prancis itu petong. Awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan dari zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan petong sendiri itu diperkenalkan oleh Jules Boulogne Lenoir pada tahun 1907 di kota La Quitosse di Provence di selatan Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tekne, Prodi Teknologi Industri Pertanian, mata kuliah olahraga, dosen pengampu Aswintri Juniarta. Saya akan menjelaskan tentang cara bermain atau peraturan cabang olahraga petan kue. Di antaranya, petan kue dapat dimainkan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3. Setiap permainan 3 boleh kecuali main 3 lawan
3 lawan. Jika bolanya 2 bermain, diawali dengan toss. Pemain toss dipersilahkan melemparkan bola kecil dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lapangan minimal 6 meter, maksimal 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal. Lawan yang melakukan lemparan setelah bokeh, yaitu bola kecil, dilempar. Selanjutnya pemenang undian melempar boule, yaitu bola besar. Sangat mungkin ke bola selanjutnya. Giliran lawan melempar bisa mengarah semakin dekat ke bola kecil atau bisa mengenai bola lawan hingga jenuh ragu yang paling jauh bogeynya ke bola kecil itu yang main. Terus sampai habis atau sampai lelah dekat bogey kita dari lawan. Skor dihitung sampai 13 poin. Siapa saja regu yang pertama mendapatkan poin 13, dialah yang menang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan tersebut, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik dasar dan permainan antara lain: pertama, lemparan untuk menuju titik sasaran, throwing for pointing. Roll, lemparan dengan mengelindingkan bola ke tanah. Soft lob, lemparan setengah parabol. High lob, lemparan tinggi parabol. B, lemparan untuk menembak. Throwing for shooter, shot under iron, shot, dan ground shot. Adapun perlengkapannya harus dipenuhi pemain antara lain: lapangan datar sepanjang 15 meter dan lebar 4 meter. Bola besar dari besi seberat sekitar 700 gram. Bola kecil dari kayu diameter 30 mm dan lingkaran untuk melempar terbuat dari rotan atau ban bekas dengan diameter 50 cm. Kita akan membahas alat-alat yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Yang pertama-tama ada lapangan petang, yaitu berukuran 3 x 12 meter untuk level daerah, 4 x 15 meter untuk level nasional maupun internasional. Dan di sini terdapat jack atau boka, circle atau lingkaran, dan bosi atau balls. Ball sendiri di sini kita lihat terdapat nomor seri dari pabrikan yang mengeluarkan, dan juga ada logo dari pabrikan yang mengeluarkan bosi tersebut. Dan ada tambahan di sini terdapat berat dan ukuran diameter bosi. Nah, di sini ada boka, yaitu target yang mana nanti bosi harus didekatkan kepada boka tersebut. Nah, boka di sini harus berwarna cerah. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, ini lingkaran ini digunakan untuk titik awal dalam pelemparan olahraga petang. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan alat-alat yang digunakan untuk bermain olahraga petang, nah di sini kita akan memulai pertandingan. Sebelum memulai pertandingan tadi diundi dulu. Siapa yang memenangkan undian, dia yang akan menentukan pelemparan jack atau boka pertama. Nah, selanjutnya orang yang melempar boka pertama mengukur jarak bermain olahraga petang. Biasanya para pemain mengukur menggunakan langkahnya, namun tidak disarankan karena tidak menentukan jarak yang sesungguhnya. Setelah jarak yang dimainkan valid atau dapat digunakan yaitu 6-10 meter, tim yang pertama melempar boka harus melempar bosi yang pertama. Namun pemain yang melempar bosi pertama tidak harus yang melempar boka, boleh temannya. Setelah boka dilempar, bergantian lawan melempar bosinya. Sini kita lihat tim lawan sudah bersiap untuk melempar bosi. Oke, setelah dilempar, kita lihat bosi lawan lebih dekat. Kita lihat bosi warna putih lebih dekat daripada bosi warna hitam. Nah, dengan demikian tim yang menggunakan bosi warna hitam harus jalan lagi atau harus jalan bergantian
karena bosinya lebih jauh daripada bosi berwarna putih. Kita lihat tim lawan mulai melempar bosinya. Oke, nah kita lihat bosi tim dengan bosi warna hitam masih jauh, sehingga tim mereka harus jalan kembali. Nah, dalam permainan petang tidak harus mendekatkan bosi ke boka. Kita juga bisa menembak bosi lawan yang kita anggap sangat dekat dengan boka. Nah, ini kita lihat tim tersebut akan melempar atau menembak bosi lawannya. Nah, ditembak namun gagal. Itu adalah salah satu strategi yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Selain kita mendekatkan bosi kepada boka atau pointing, kita juga bisa menembak bosi lawan yang dekat dengan boka atau shooting. Baik, selanjutnya setelah semua bosi dilempar, kita akan mulai menghitung berapa poin yang akan kita dapatkan. Kita lihat pemain dengan pelempar bosi terakhir melempar. Oke, ditembak ternyata dan kena. Selanjutnya kita mulai menghitung berapa poin yang didapat oleh tim tersebut. Kita lihat bosi berwarna putih dekat, sangat dekat dengan boka dan tidak ada bosi warna hitam sehingga dapat 2 poin. Selanjutnya di sini ada bosi berwarna hitam dan berwarna putih. Kita lihat kita 50-50 antara hitam dan putih, siapa yang lebih dekat. Oleh karena itu kita akan menghitung menggunakan meteran. Oke, sebelum kita ukur menggunakan meteran, boka dan bosi harus diberikan tanda agar apabila boka dan bosi tergeser, boka dan bosi bisa dikembalikan ke tempatnya semula. Oke, kita lihat sudah diberi tanda. Selanjutnya pemain mulai mengukur bosi yang lebih dekat. Kita lihat sudah kita hitung mana yang lebih dekat. Oke. Nah, setelah dihitung ternyata yang menang adalah bosi warna putih. Dengan demikian, tim dengan bosi warna putih mendapatkan 3 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Syamardika Jumain. Saya dari Prodi TIPA angkatan 2019. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kesehatan olahraga. Hal ini banyak dijumpai pada usia madya, tua dan lanjut, khususnya yang tidak melakukan olahraga dan atau tidak menjalankan pola hidup sehat. Olahraga adalah kebutuhan bagi hidup untuk orang yang berpikir. Bukan Allah yang menganiaya manusia, tapi manusia yang menganiaya dirinya sendiri. Bila olahraga sudah menjadi kebutuhan, maka akan merasa rugi manakala tidak dapat melakukan olahraga. Misalnya karena hujan. Kesehatan olahraga adalah olahraga untuk memelihara dan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis. Sehingga orang bukan saja sehat di kala diam atau bisa disebutnya sehat statis, tetapi juga
sehat, serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, atau bisa disebut juga dengan sehat dinamis, yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan mengatasi keadaan gawat darurat. Kesehatan olahraga meningkatkan derajat sehat dinamis, sehat dalam gerak, pasti juga sehat statis, sehat di kala diam, tetapi tidak pasti sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya yaitu gemar berolahraga dapat mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Dan malas berolahraga dapat mengundang penyakit. Tidak berolahraga hanya menelantarkan diri, kesibukan, keasikan, dan kehausan dalam kehidupan duniawi. Sering menyebabkan orang menjadi kurang gerak, disertai stres yang dapat mengandung berbagai penyakit non-infeksi atau penyakit bukan oleh karena infeksi. Di antaranya yang terpenting adalah penyakit jantung atau pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tekne, Prodi Teknologi Industri Pertanian, mata kuliah olahraga, dosen pengampu Aswin Tri Juniarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh. Semua olahraga akibat suatu ketidaksengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari, seperti kurang pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terjadi yang terlalu berat, dan tingkat stres yang tinggi sehingga dapat mengundang berbagai penyakit. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1901042031. Tenis lapangan merupakan salah satu olahraga yang menggunakan bola kecil dalam permainannya. Tenis lapangan adalah sebuah permainan dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul bola hingga melewati net. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tenis merupakan permainan yang dilakukan dengan memukul bola seukuran kepalan tangan dan sebuah raket yang digunakan sebagai pemukulnya. Dimainkan oleh 2 orang, dibatasi dengan jaring setinggi 1 meter. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tenis lapangan juga sering disebut sebagai real tennis atau royal tennis karena saat awal ditemukannya permainan ini hanya dimainkan oleh para keluarga, bangsawan, atau kerajaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut teknik dasar dalam permainan tenis lapangan. Forehand, pukulan dengan telapak tangan yang memegang raket menghadap ke depan. Backhand,
pukulan dengan punggung tangan yang memegang raket menghadap ke depan. Slide, pukulan backhand atau forehand dengan memiringkan kepala raket sedikit lalu memukulnya dengan cara diayun ke atas. Crotch strike, pukulan backhand atau forehand dengan melakukan sesudah bola memantul satu kali pada permukaan lantai lapangan. Drop shot, pukulan menyentuh net dan kemudian jatuh di area lawan berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Syam Ardika Jumain dari Prodi TIP Angkatan 2019. Ada beberapa aturan dalam permainan tenis lapangan. Yang pertama itu adalah namanya pukulan spin. Jadi di mana pukulan spin ini pukulan backhand atau dengan memiringkan raket sedikit, dan apabila sampai kena bola itu tersebut akan berubah arah atau bola itu berputar. Terus yang kedua itu adalah lob. Nah, di mana lob ini memukul dengan tinggi mengarah pada sebelah belakang lawan. Terus yang ketiga ada namanya pukulan smash. Jadi pukulan smash ini yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan keras dan menghantam bola tanpa menyentuh tanah. Terus yang kemudian terakhir yaitu passing shot, di mana passing shot ini pukulan yang membuat bola melalui lawan yang sedang berada di area dekat net. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara permainan tenis lapangan. Yang pertama, lakukan undian koin untuk menentukan penyervis. Dalam tenis, salah satu pemain melalui servis pertama permainan. Lazimnya dilakukan toss koin untuk menentukannya, dan pemain yang tidak mendapatkan servis bisa memilih sisi lapangan yang diinginkan. Penyervis terus melakukan servis sampai gamenya selesai. Pada game berikut, pemain yang lain melakukan servis. Yang kedua, berdirilah di sudut baseline. Permainan dimulai ketika kedua pemain berada di baseline. Di servis pertama, pemain berdiri di belakang baseline sisi kanan lapangan, dan lawan berdiri di belakang baseline sisi kanan lapangannya atau sisi kiri lapangan lawan kalau dilihat dari sudut pandang Anda. Berdirilah menghadap sudut di seberang lapangan. Usahakan satu kaki agak menjejang baseline dan kaki lainnya 45 cm di belakang baseline. Jangan sampai kedua kaki Anda menjejak baseline karena akan dinyatakan pelanggaran. Yang ketiga, pegang raket. Anda bebas memegang raket asalkan digenggam di ganggangnya. Pemegang raket dengan kuku memakai tangan dominan dan arahkan ke depan sampai kepala raket kurang lebih sejajar dengan kepala. Ketika Anda bukanlah penyervis, raket bisa dipegang dengan kedua tangan. Lazimnya, tangan dominan memegang bagian atas ganggang dan tangan mendominan menggenggam bagian bawah ganggang. Tetapi tidak ada cara baku untuk menggenggam raket. Yang pasti, Anda hanya boleh memegang raket pada bagian ganggangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yolwati, Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 19. Yang keempat,
Lontarkan bola ke udara dengan tangan non-dominan. Jika Anda adalah penyervis, lontarkan bola tenis ke udara menuju raket. Anda boleh melontarkan bola beberapa kali asalkan tidak mengayunkan raket, atau memantulkan bola ke lapangan sebelum memulai servis. Biasakan diri dengan bola dan cara memegangnya sebelum melakukan servis. Jika Anda ingin melatih lontaran, jangan pukul dengan raket karena dianggap sebagai pelanggaran yang hanya menghasilkan poin bagi lawan. Sebaiknya Anda tidak berlatih memukul saat sudah bertanding. Jika Anda bukan penyervis, teruskan memegang raket dan tunggu servis lawan. Yang kelima, arahkan pukulan servis menuju area servis lawan. Ketika bola mendekati kepala raket, pukullah secara diagonal menuju area servis lawan. Incarlah bagian area servis yang dekat dengan lawan. Tujuannya adalah memaksa bola memantul sekali sebelum bisa dikembalikan. Jika pukulan servis mengenai net tetapi masih mendarat di area servis lawan, hal ini dinamakan let dan Anda berhak mengulangi servis. Jika bola tidak berpindah dari sisi lapangan Anda keluar lapangan atau sama sekali meleset, servis dianggap sebagai pelanggaran. Anda bisa mengulang servis sekali lagi, tetapi kalau servis kedua ini juga pelanggaran, pemain lawan memperoleh poin. Yang keenam, beralihlah ke sudut lain lapangan dan pukullah bola pengembalian lawan. Setelah melakukan servis, segera berlari ke sisi lain baseline, pukul bola secara kukuh dan kepala raket agak mengarah ke atas. Dibutuhkan latihan untuk mempelajari cara mengembalikan servis secara efektif sehingga jangan patah semangat kalau masih gagal. Yang ketujuh, teruslah bermain sampai salah satu pemain memenangkan poin. Poin hanya diberikan kepada bola sudah mati, sehingga teruslah bermain sampai salah satu pemain memenangkan poin. Perebutan poin bisa berlangsung selama beberapa detik sampai menit, tetapi sebagai pemula lazimnya poin akan cepat diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dialistari, NIM 1901042016. Di sini saya akan menjelaskan alat permainan bola tenis lapangan. Yang pertama yaitu raket. Raket memiliki panjang maksimal 73,66 cm atau 29 inci. Yang kedua, bola tenis. Bola tenis memiliki diameter 6,541 cm, 6,858 cm dan beratnya 56 sampai 59,4. Yang ketiga, net. Net diletakkan di tengah lapangan. Pada tengah net tingginya yaitu 0,914 meter. Tinggi net 1,07 meter dari tanah yang dikaitkan dengan besi atau kayu di samping kiri dan kanan lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tene, Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelas TIPA, dosen pengampu Aswin Tri Juniarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat apa saja yang digunakan saat bermain tenis lapangan. Alat yang digunakan ada dua, yaitu satu, bola tenis yang dimainkan dalam kategori bola kecil. Dua, raket tenis sebagai alat pemukul bola hingga melewati net. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.